Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Pakuan. Eh, di kelompok 10 ini saya bersama teman saya, anggota yang lainnya, dengan saya Muhammad Andra Priyatama Aditata, dan dua teman saya Anfal Nurul Hakim dan Muhammad Gaza Alfarizi. Boleh di next slide. Berikutnya PT pada laporan keuangan PT Pakuan Jati ini, eh, PT Pakuan Jati ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja finansial perusahaan. Eh, dalam analisis laporan ini, laporan keuangan PT Pakuan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dapat memberikan gambaran komprehensif lebih lanjut mengenai perusahaan. Berikutnya boleh langsung aja kita melihat laporan keuangan dari PT Pakuan ini. Bisa dilihat dari eh, yang ditampilkan oleh layar, terdapat bagian dari aset yang eh, pada laporan PT Pakuan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Boleh di next slide. Dari analisis aset lancar sendiri, terdapat penurunan kecil dari kas PT Pakuwon, kas dan setara kas yang turun sebesar dari 7 7.444.244.953 mengalami penurunan dari 759.559.229.229. Kemudian terdapat eh, kenaikan dari aset keuangan lancar, terdapat keturunan dari piutang usaha pihak ketiga, terdapat kenaikan di piutang lain-lain, terdapat kenaikan di persediaan, terdapat pajak dibayar di muka yang naik, terdapat uang muka dan biaya dibayar di muka naik, jumlah aset lancar yang meningkat. Dari pelaporan ini bisa dilihat bahwa terdapat penurunan kas dan setara kas, namun terdapat kenaikan dari jumlah aset eh, jumlah aset lancar dan persediaan. Ini menandakan bahwa mungkin dari PT Pakuan Jati ini sedang membeli persediaan untuk bahan operasional ke depannya. Berikutnya, untuk aset tidak lancar sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dari 936.110.288 ribu di tahun 2002 menjadi 1.459.337.070. Kemudian uang muka pembelian mengalami kenaikan, persediaan aset real estate sedikit naik, di properti investasi rada menurun, aset tetap bersih sedikit menurun, aset hak guna bersih meningkat, dan aset pajak tangguh bersih mengalami peningkatan. Jumlah aset tidak lancar juga mengalami kenaikan, dan eh, jumlah aset dari PT Pakuan pun juga ikut meningkat. Mungkin dari laporan analisis ini bisa disimpulkan bahwa terdapat beberapa bagian di aset tidak lancar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa PT Pakuan melakukan investasi dalam jangka panjang untuk perusahaannya. Berikutnya boleh dilanjut. Next, ja. Ja, next. Nah, dapat di sabar, ja. Ja. Nah, dapat dilihat bahwa tahun 2022 dengan tahun 2023 liabilitas jangka pendek mengalami penurunan, yaitu di tahun 2022 yang awalnya 2.600.000.000 menjadi 2.500.000.000. Nah, yang di jangka panjangnya mengalami kenaikan sebaliknya, yang awalnya 7.250.000.000
naik jadi 7.383 juta sekian sekian. Nah, boleh di next. Nah, liabilitas jangka pendek utang pihak ketiga turun yang awalnya 212 juta sekian sekian menjadi 200 juta sekian sekian di tahun 2023. Nah, utang lain-lain dari pihak ketiga mengalami kenaikan yang awalnya 129 juta sekian sekian menjadi 138 juta sekian sekian. Nah, dari tahun 2022 dan 2023 pajaknya juga mengalami kenaikan. Nah, diikuti dengan biaya yang masih harus dibayar naik dari 209 juta sekian sekian menjadi 228 juta. Nah, dan cadangan penggantian perabotan hotel juga naik yang awalnya 17 juta sekian sekian. Nah, pendapatan diterima di muka yang direalisasikan dalam setahun turun yang awalnya 1.9.298 sekian sekian menjadi 1.195 sekian sekian. Nah, uang muka juga mengalami penurunan tapi nggak terlalu signifikan, yaitu yang awalnya 9 miliar 983 juta sekian sekian menjadi 651 juga sekian sekian. Nah, diikuti liabilitas sewa yang lancar juga naik. Nah, jadi total liabilitas jangka pendek turun dari awalnya 2.600.000.000 sekian sekian menjadi 2.500.000.000 sekian sekian. Boleh di next. Nah, yang di jangka panjangnya pendapatan diterima di muka mengalami kenaikan. Yang awalnya 133 juta mengalami kenaikan sebesar 191 juta. Uang muka pelanggan juga naik. Yang awalnya 200 juta sekian-sekian menjadi 300 juta. Sewa juga mengalami penurunan yang disebabkan bagian jatuh tempo telah diterima. Yang awalnya 6.248 juta sekian sekian menjadi turun menjadi 6.129 juta sekian sekian. Utang obligasi mengalami kenaikan yang awalnya 2.496 menjadi 2.499. Nah, instrumen keuangan lain-lain diikuti derivatif juga turun, jaminan penyewaan naik, imbalan pasca kerja naik, liabilitas jangka panjang naik. Juga yang awalnya 7 miliar di tahun 2022 naik 7.383 juta. Naiknya 100 juta. Nah, jadi total liabilitas ini mengalami kenaikan yang di tahun 2022 9 miliar 88 sekian menjadi 9 miliar 915 sekian sekian. Nah, angka ini dinyatakan dalam miliar. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada tabel ekuitas. Di sini bisa dilihat eh, ekuitas di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Yang di mana tahun 2022 sebesar 20 miliar 718 juta 276.000 dan mengalami kenaikan di 2023 menjadi 22 miliar 795 334 ribu rupiah. Dan jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan.
yang awalnya 2022 sebesar 30 miliar 602 juta 179 ribu menjadi 32 juta 32 miliar 710 juta 786 ribu. Eh, yang pertama ada modal saham atau capital stock. Modal saham tetap sama di angka 1 miliar 203 juta 990 ribu. Artinya tidak ada perubahan dalam jumlah saham yang diterbitkan dan disetor selama periode ini. Tambahan modal disetor atau additional paid in capital, jumlah ini tetap tidak berubah di angka 362 juta 194 ribu. Ini menunjukkan tidak ada penerbitan saham baru dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya selama periode tersebut. Selanjutnya ada perubahan ekuitas entitas anak. Nilai ini naik sedikit dari 13 juta 512 ribu di periode sebelumnya menjadi 13 juta 512 486 ribu pada periode ini, yang menunjukkan peningkatan kecil dalam ekuitas entitas anak yang mempengaruhi perusahaan induk. Selanjutnya ada rugi komprehensif lain atau other comprehensive loss. Rugi komprehensif lain mengalami penurunan dari 50 juta 76 ribu menjadi 53 juta 297 ribu. Ini berarti kerugian perusahaan dari pos-pos komprehensif lainnya, seperti penyesuaian nilai tukar mata uang atau perubahan nilai investasi, semakin besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya ada saldo laba atau return earning. Meningkat dari 11 juta menjadi 12 juta, menunjukkan adanya penambahan pada saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya, saldo laba yang belum dialokasikan meningkat dari 15 miliar 767 juta 7 ribu menjadi 17 miliar 558 juta 179 ribu. Jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang pertama ada ekuitas pemilik mengalami kenaikan dari 17 miliar 307 ribu 627 menjadi 19 miliar 96 juta 579 ribu, yang menunjukkan peningkatan keseluruhan ekuitas pemilik dari laba ditahan dan perubahan lainnya. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Ekuitas milik pihak non-pengendali meningkat dari 3 miliar 410 juta 648 ribu menjadi 3 miliar 698 juta 755 ribu, yang menunjukkan kenaikan nilai ekuitas milik pemegang saham minoritas di entitas anak. Selanjutnya ada jumlah ekuitas atau total equity. Total ekuitas naik dari 20 miliar 718 juta 276 ribu menjadi 22 miliar 795 juta 334 ribu, yang menunjukkan pertumbuhan ekuitas keseluruhan baik yang dimiliki oleh pemilik entitas induk maupun pihak non-pengendali. Selanjutnya jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan dari 30 miliar 602 juta 179 ribu menjadi 32 miliar 710 juta 786 ribu, yang berarti total sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, liabilitas dan ekuitas bertambah selama periode ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah pada tahun 2023 PT Pakuwon Tbk mencatat pertumbuhan dalam total aset yang meningkat dari 30,6 triliun pada 2022 menjadi 32,71 triliun. Aset lancar mengalami peningkatan yang signifikan, terutama didorong oleh kenaikan kas, aset keuangan, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar juga mengalami kenaikan, terutama pada properti investasi, aset hak guna, dan uang muka pembelian. Di sisi liabilitas, meskipun liabilitas jangka pendek sedikit menurun dari 2,63 triliun pada tahun 2022
menjadi 2,53 triliun pada tahun 2023. Liabilitas jangka panjang meningkat dari 7 miliar 25 triliun menjadi 7 miliar 38 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan diterima di muka jangka panjang dan liabilitas imbalan pasca kerja. Secara keseluruhan, jumlah liabilitas perusahaan mengalami sedikit peningkatan dari 9,88 triliun pada tahun 2022 menjadi 9,91 triliun pada tahun 2023. Peningkatan aset yang lebih besar daripada liabilitas menunjukkan posisi keuangan PT Pakuwon Tbk tetap kuat dan stabil pada tahun 2023. Boleh di next lagi ya buat penutupan. Oke, mungkin segitu aja analisis laporan keuangan mengenai dari PT Pakuwon dari kelompok 10. Mungkin sampai di sini saja. Untuk lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.